Selamat malam teman-teman. Bertemu lagi di channel kami The Pojok Corner. Channel ini menceritakan tentang pengalaman-pengalaman yang saya alami, mulai dari memasak, musik, jalan-jalan, makan-makan, bahkan bercerita tentang kisah-kisah yang romantis, misterius, bahkan sampai kepada kisah yang horor. Nah, di kali perdana ini saya akan bercerita tentang sesuatu yang horor ya teman-teman, yaitu tentang kisah layang-layang demit atau layang-layang hantu yang berbentuk kuntilanak. Baik teman-teman, cerita ini akan saya mulai. Bye-bye Miss K, jangan balik lagi ya. Horor, iya. Kisah ini dimulai saat musim layangan datang. Ketika Tole minta dibuatin layang-layang kobra, tapi saya malah membuatkan dia sebuah layangan Miss K atau layangan yang berbentuk kuntilanak. Waktu itu malam Jumat Kliwon. Sepulang kerja, saya bergegas mengambil sebilah bambu, kemudian saya potong-potong dengan ukuran 1,5 meter dan panjang 1,8 meter. Kemudian saya raut sehingga berbentuk sebuah rangka layang-layang. Kemudian mulai saya rangkai dengan benang. Saya bentuk polanya seperti sesosok makhluk kuntilanak. Kemudian saya pasang plastik berwarna putih untuk rangka dasarannya. Kemudian saya potong plastik berwarna hitam dan saya pola menjadi rambut, mata, hidung, bibir. Kemudian saya pasang di dalam layang-layang tersebut. Sehingga layang-layang tersebut sempurnalah bentuknya menjadi sesosok makhluk yang sangat menyeramkan. Kemudian saya bergegas ke kamar anak saya. Le, ayo Rene, kesini. Coba tengok, kata saya. Kemudian anak saya bergegas mengikuti saya dari belakang. Ada apa sih, Pak? Aku kan lagi main game, kok ganggu? Enggak, sebentar aja kamu kesini. Coba kamu lihat deh apa yang Papa buat. Kemudian saya memperlihatkan apa yang sudah saya buat untuk dia. Alangkah terkejutnya dia ketika melihat sesosok layang-layang tersebut. Astagfirullahaladzim, Papa itu macem-macem ya. Ono wae, sing koyo-ngono kok digawe. Pokoknya aku tidak mau tanggung jawab ya kalau terjadi apa-apa dengan layangan itu. Lah, kenapa Le? Ini kan layangannya bagus. Kemudian dia bergegas lari ke kamarnya. Pokoknya aku nggak mau menerbangkan layangan itu, katanya. Kemudian istri saya dari kamar mendengar keributan itu, dia keluar. Kemudian dia berkata, ada apa sih Pak? Kok rame-rame ya? Enggak ada apa-apa, kata saya. Kemudian istri saya masuk ke ruang tamu di mana layangan itu berada. Astaga naga, Papa bikinnya kayak gini. Buat apa sih? Kan anaknya juga nggak mau, nanti takut dia. Enggak apa-apa. Ini seru, sekarang lagi viral, kata saya. Oh ya udah deh, kata istri saya. Besok kita terbangkan layangan ini ya, jam 3 ya. Papa nanti jemput aku di restoran bambu di sana, di Godean. Habis workshop, kita terbangkan layangan ini di pantai ya, Pak ya. Oke, besok saya jemput ya, Maya. Ya. Keesokan harinya, saya pergi menjemput istri saya
di restoran yang dia sebutkan tadi. Jam 3:30 sore saya tiba di restoran itu. Saya tunggu setengah jam tidak keluar. Akhirnya jam 4 istri saya keluar dari restoran tersebut. Dia berkata, "Ayo Pak, cepat Pak. Nanti keburu sore. Kita harus segera menerbangkan layangan ini." Kenapa dia ya kok begitu terburu-buru, begitu inginnya menerbangkan layangan itu? Saya tidak berpikir macam-macam. Ya sudah, ayo cepat. Kemudian tidak lama kemudian kita sampai di pantai. Tetapi karena jalannya macet malam minggu, akhirnya kita sampai di pantai adalah 5:30 sore menjelang maghrib, di mana anginnya sudah tidak berhembus lagi dan suasana sangat sepi. Istri saya bilang, "Pah, kayaknya nggak jadi terbangin deh. Kayaknya besok pagi aja deh nerbanginnya. Ini juga udah gelap." "Oke lah kalau begitu kita pulang aja." Sesampainya di rumah, sekitar jam 8 malam. Kemudian kita duduk di sofa panjang di tengah rumah, di ruang tamu ya. Kita ngobrol, bercerita tentang workshopnya istri saya dan lain-lain. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan jam 11 malam. Istri saya berkata, "Pah, kayaknya udah jam 11 malam deh. Kita harus tidur. Anak-anak juga sudah tidur. Papa sama mama juga sudah tidur." "Oke," kata saya. Lalu kita bergegas ke kamar. Kita tak lupa mengunci pintu kamar. Kunci mobil juga kita gantungkan di tempat gantungan kunci. Tapi jam 11, jam 12 berlalu. Mata saya tidak juga terpejam. Tapi istri saya sudah tidur lelap. Kemudian istri saya terbangun jam 12:30. "Pah, kok kamu belum tidur ya? Ini udah malam loh." "Iya mah, kamu tidur aja." Kemudian istri saya tertidur kembali. Disinilah awal mula cerita horornya dimulai. Dalam benak saya, dalam pikiran saya, seolah-olah ada yang hadir. Suara gamelan samar-samar terdengar. Suara kelenung, kling klong kling klong kling klong. Kayak ada suara penari di situ, menari bersama layang-layang. Pikiran itu terpenuhi dengan suara-suara itu. Tapi saya bilang, tidak mungkin. Itu bukan apa-apa. Itu halusinasi saja. Dan tak terasa, saya pun tertidur. Dan saya sadar terbangun sekitar jam 4:30 pagi. Saya pun bergegas mau ke kamar mandi mau ngambil wudhu untuk sholat subuh. Tetapi rasa penasaran saya menyelimuti isi kepala ini. Saya harus membuka tirai itu. Tirai pembatas antara ruang tamu dengan ruang tidur dan kamar tengah. Saya perlahan membuka tirai itu. "Astagfirullahalazim, kenapa kamu ada di sini?" Saya kaget, shock, melihat layang-layang itu tertidur di atas sofa dengan kepala di atas bantal. Dengan baju terurai, tidak kusut, tidak terlipat. Kemudian saya bergegas masuk ke kamar. Saya membangunkan istri saya. Ma, ayo cepat bangun." Istri saya kaget. "Ada apa, Pak? Ada apa? Ayo cepat, kamu ikut saya." Kemudian istri saya ikut dari belakang. Begitu ke ruang tamu, istri saya langsung kaget. "Iya toh, kan kemarin juga saya udah bilang, jangan bikin yang seperti itu. Itu berbahaya." Tanpa berpikir panjang, saya keluarkan layang-layang itu. Saya ambil kepalanya, kemudian saya taruh di kursi depan teras rumah kami. Tak berpikir panjang, kita bergegas mengeluarkan mobil. Kemudian kita masukkan layang-layang tersebut di bagasi. Kita pergi ke pantai Kuaru untuk menerbangkan layang-layang itu sejauh mungkin. Sesampainya di sana, saya mencoba menerbangkan layang-layang itu di jalan raya di depan pintu masuknya pantai Kuaru. Tetapi layang-layang tersebut tidak mau terbang karena anginnya sangat kecil, teman-teman. "Ah, kita pindah aja yuk. Kita masuk aja ke pantai. Siapa tahu di sana anginnya besar," kata istri saya.
Kemudian kita bergegas masuk ke pantai. Tak lama kemudian saya langsung menerbangkan layang-layang itu. Ternyata benar, di situ layang-layang itu terbang dengan gagahnya. Bagus sekali teman-teman, seimbang, tidak miring, seolah-olah menari-nari di angkasa sana. Tanpa disadari, saya membelakangi pantai. Kemudian suara ombak yang tadinya tenang tiba-tiba bergegar. Biur, ombak menyapu kaki saya sampai ke pinggang. Astagfirullahaladzim. Ayo Pak, cepat. Kita gunting benang tersebut. Kita terbangkan layang-layangnya sampai jauh tidak kembali lagi. Oke, kamu gunting ya Mas, kata istri saya. Kemudian istri saya mengambil gunting dan memotong benang layangan tersebut. Sembari berkata, "Bye-bye Miss Kay. Jangan kembali lagi ya. Kita tidak merindukanmu. Bye-bye." Seru istri saya. "Sudah Pak, kita pulang yuk." Akhirnya kita berdua bergegas pulang. Dan layangan itu hilang ditelan awan, membumbung tinggi dan tidak kembali lagi. Begitulah teman-teman kisah misteri yang kita alami. Ini benar-benar kisah yang terjadi yang kita alami ya. Tidak bohong, tidak palsu, tidak fake ya. Ini kisah nyata. Sejak saat itu saya tidak berani lagi membuat layang-layang yang seperti itu. Dan ini juga memberi pelajaran kepada saya bahwa dalam melakukan segala kegiatan, kita harus berpikir ke depannya akan berakibat apa. Apakah membahayakan, atau bahkan menyeramkan, atau bahkan mengundang makhluk-makhluk yang lain. Baik, sampai ketemu lagi di kisah yang berikutnya di Pojok Corner. Jangan lupa subscribe ya teman-teman.